7 tipe wanita idaman yang layak untuk dinikahi. Bila berbicara memilih pasangan hidup, bagi pria atau wanita boleh saja memiliki tipe idaman sendiri. Ada yang mendahulukan keindahan paras daripada kekayaan. Sebagian lain mementingkan nasab atau garis keturunan. Semua itu memang berpulang kepada masing-masing individu. Tapi setiap pria pasti memiliki impian untuk mempunyai istri yang baik untuk menjalani sisa hidupnya. Bukan hal yang mengherankan apabila para pria berlomba-lomba mendapatkan wanita yang baik untuk dijadikan istri. Sayangnya banyak kaum Adam yang lupa atau tidak mengetahui kriteria yang harusnya dimiliki oleh calon pasangan kita yang cocok diajak melanjutkan hidup ke jenjang pernikahan. Di dalam banyak kitab fikih, para ulama menulis beberapa anjuran yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan laki-laki dalam memilih pasangan atau calon istrinya. Untuk itu, setidaknya ada 10 kriteria wanita baik yang layak untuk dijadikan seorang istri berikut ini, seperti dikutip dari berbagai sumber. 1. Taat beragama. Rasulullah SAW bersabda, perempuan itu dikawini atas 4 perkara, yaitu, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits tersebut memberikan gambaran jelas mengenai kriteria yang harus menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki saat memilih calon istri. Kriteria-kriteria tersebut adalah kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agamanya. Yang patut dicatat, lelaki yang mengutamakan kriteria agama akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri, pertama kali hendaklah kita menilai ketaatannya dalam beragama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits di atas. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan Islam dengan benar. Tentunya juga menjauhi segala larangan yang telah diperintahkan kepadanya. 2. Berasal dari keluarga yang baik. Kriteria kedua ialah berasal dari keluarga yang baik. Tentunya yang dimaksud di sini adalah bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Di samping itu, seorang wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari lingkungan yang baik. Sama seperti lelaki, wanita juga lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang tidak baik ialah kebiasaan, tradisi, dan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Lingkungan masyarakat yang mempunyai tradisi berjudi, membuka praktik pelacuran, gemar minum minuman keras, dan melakukan maksiat-maksiat lainnya merupakan contoh lingkungan yang tidak baik. Meski bisa saja ada seorang wanita yang tetap menjadi sosok terpuji meski hidup di lingkungan tersebut, memang tidak bisa dijadikan sebagai satu kepastian untuk menyimpulkan bahwa setiap perempuan yang tinggal di lingkungan yang buruk otomatis berakhlak tidak baik. Namun alangkah lebih baiknya untuk memiliki yang berasal dari lingkungan yang baik. 3. Perawan. Disebutkan dalam hadits berikut bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir ketika beliau kembali dari perang Zatur Rika, "Wahai Jabir, apakah nanti kamu akan kawin?" Saya menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Sabdanya, "Dengan janda atau perawan?" Saya menjawab, "Janda." Sabdanya, "Mengapa bukan perawan? Supaya kamu dapat bergurau dengannya dan ia pun dapat bergurau denganmu." Saya menjawab, "Sesungguhnya bapakku telah wafat saat perang Uhud, sedangkan beliau meninggalkan 7 anak perempuan kepada kami. Oleh karena itu, aku menikah dengan seorang janda perempuan yang mumpuni. Ia dapat mengasuh mereka dan melakukan kewajiban terhadap mereka." Sabdanya, "Engkau benar, insya Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits tersebut memberikan dorongan kepada kaum laki-laki untuk memilih calon istri yang perawan, yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh atau belum pernah menikah. Perempuan-perempuan yang masih perawan belum pernah mengenal kemesraan dengan laki-laki sehingga hatinya masih polos dan bersih. Tapi bukan berarti seorang laki-laki muslim tidak boleh memperistri perempuan janda. Sebab keutamaan wanita solehah ada pada ketaatannya beragama. 4. Penyabar. Kriteria selanjutnya ialah penyabar. Kriteria ini juga sangat logis untuk dipertimbangkan. Apabila laki-laki ditanya, apakah tidak mau memiliki istri yang penyabar? Jawabannya pasti, mau tentunya. Dalam kisah Asiyah binti Muzahim radhiyallahu anha, ia beriman kepada Nabi Musa alaihi salam hingga akhirnya ia disiksa oleh Fir'aun. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 11. "Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maka Allah mengabulkan doanya,
ia pun hidup di atas keimanan yang sempurna, keteguhan yang sempurna dan keselamatan dari segala fitnah, cobaan. 5. Memikat hati. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa, ayat 3. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ayat tersebut menyebutkan agar laki-laki memilih perempuan yang memikat atau menyenangkan hatinya sebagai istri. Kata-kata yang dipergunakan pada ayat di atas yaitu taba. Kata ini berarti sifat baik hati, akhlak dan kepribadian perempuan yang membuat calon suaminya merasa tertarik dan senang. Tanpa adanya faktor-faktor tadi, rasa tertarik, senang dan terpikat tidak akan muncul. Daya tarik yang utama dan bertahan lama, bahkan sampai akhir hayat, adalah akhlak dan ketaatan perempuan yang bersangkutan kepada Allah dan Rasul-Nya. Istri yang bisa membuat suaminya merasa senang dan tertarik akan semangat untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang sakinah dan damai. Tanpa rasa senang dan terpikat sulit akan tercipta kemesraan dan keintiman dalam hidup berumah tangga. Setiap laki-laki yang hendak memilih seorang perempuan sebagai calon istri harus bertanya kepada dirinya sendiri apakah hatinya benar-benar merasa senang dan terpikat kepada perempuan tersebut atau tidak. Ia harus jujur menghayati perasaannya sendiri dalam memperhatikan hal ihwal perempuan yang diminati sebelum melamarnya, apalagi menikahinya. 6. Amanah. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa, ayat 34. Oleh sebab itu, wanita yang sholih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya dan harta suami, ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menyuruh memeliharanya. Disebutkan dalam hadits berikut, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik istri yaitu yang menyenangkanmu ketika kamu lihat, taat kepadamu ketika kamu suruh, menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu pergi. Hadis riwayat Tabarani, dari Abdullah bin Salam. Amanah yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Ayat tersebut menjelaskan sifat istri yang baik, yaitu benar-benar bisa memelihara kehormatan dirinya pada saat suaminya tidak di rumah. Ia juga menjaga dengan amanah harta benda suaminya selama dia tidak di rumah. Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap istri dituntut untuk amanah terhadap suaminya dalam mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan seluruh rahasia suaminya. Suami bukan hanya mempercayakan harta kekayaan kepadanya, melainkan juga mempercayakan kehormatan dan keamanan anak-anaknya. Hal ini menuntut adanya sifat amanah istri sehingga ia tidak akan melakukan kecurangan ketika suami tidak ada, atau menipu suaminya sehingga menjerumuskannya ke dalam malapetaka. Misalnya, karena kekurangan uang belanja ia menyebarkan hal tersebut kepada orang lain, atau menyampaikan aib suami kepada orang lain sekalipun tidak bermaksud jahat. 7. Sepadan dalam beragama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadis berikut, wahai Bani Bayadah, kawinkanlah perempuan-perempuan kamu dengan Abu Hind, dan kawinlah kamu dengan perempuan-perempuannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang-orang Arab satu dengan lainnya adalah kufu. Bekas budak satu dengan lainnya adalah kufu pula. Hadis riwayat Bazar. Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah di atas Bani Ismail dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah dan memuliakan Bani Hashim di atas Quraisy dan memuliakan aku di atas Bani Hashim. Jadi, akulah yang terbaik di atas yang terbaik. Hadis riwayat Muslim.